Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bangor. Edisi fans Timnas. Oke, kemarin udah bikin konten terkait AFF ya. Namanya kemarin tuh jurnalis, tapi setelah gue pikir-pikir lanjut aja. Bangor bacotan bareng junior, tapi ya ini edisi fans Timnas sebagai fans Timnas. Oke, kembali gue utarakan ini gue adalah cuma sekedar fans Timnas saya yang ingin cuap-cuap. Kemudian juga ya kelas menengah lah, menengah ke bawah bahkan medium-medium aja untuk menganalisa berbagai yang ada terjadi di badan Timnas kita pastinya. Tidak seperti expert-expert kita yang udah senior, Coach Justin, Bung Ropan, Valen Jebret, Bung Binder dan segala macamnya lagi. Langsung aja to the point. Kemarin udah banyak banget ya hashtag tagar-tagar tentang STY out dan juga STY stay gara-gara AFF kita tersingkir. Apalagi yang diserang tuh Coach Justin ya. Bukan STY out sih sebenarnya, mungkin lebih ke arah kritik ya untuk STY, dan lumayan pedes sih emang statement dari Coach Justin nih. Kalau misalkan Indonesia lolos, ya kayaknya STY bukan orang yang tepat gitu untuk menangani saat Piala Dunianya. Kayak gitu. Dan agak mencela-mencela sama statement apapun yang terjadi, STY udah tepat gitu untuk menunggangi timnas. Dulu statement dia kayak gitu. Kecewa. Kecewa. Gue itu nggak pernah Oke. kritik Sintayong ya, Nggak karena pe- gue bahkan sampai detik ini gue nggak pernah keluarkan hashtag Sintayong out, nggak. Tetap Oke. percaya. Cuman tambah lama kok tambah Tambah apa tuh? aneh ini pelatih. Gue ngerti sih apa yang dimaksud Coach Justin. Itu bukan mencela-mencela, tapi dengan proses yang sudah terjadi dan sudah banyak program diaspora yang dibuat oleh PSSI dengan pemain berkualitas yang nambah, gue ngerasa memang harus ada naik kelas lah, nggak stuck gitu untuk gameplay atau permainan-permainan yang sudah disajikan, dan ya hasilnya memang ada yang kalah, ada yang menang. Mungkin dia kritiknya dengan formasi 3-4-3 ya. Ya, formasi 3-4-3 dia, kalau Coach Justin mengatakan karena kebiasaan adapting dari pemain-pemain diaspora kita yang keturunan Belanda adalah kebiasaannya menyerang. Gue melihat pemain ini belum bisa atau butuh waktu memainkan 3-4-3-nya Sintayong yang lumayan berjalan di timnas senior. Kemudian juga katanya lebih susah bermain 3-4-3. Jujur gue nggak ngerti susahnya gimana 3-4-3, karena bayangan gue kayak di bayangan gue adalah mungkin juga nggak cuma sekedar bermain 3 back doang di belakang, tetapi ada mungkin salah satu CB itu bakal adjust untuk bermain di DMF-nya juga mungkin. Terus 2 tarik tengah. Ya ini kasarnya doang. Jadi serta-merta kayaknya 3-4-3 cuma secara di atas kertas doang. Kemudian juga apalagi ya, masalah pemain-pemain yang diambil ya kemarin, Elkan Bagot. Kalau masalah Elkan Bagot gue no comment, nggak ngerti apa-apa. Ini pure terkait STY aja, out or stay. Tapi tidak out ya, mungkin perlu dievaluasi aja. Gue ngerasa ya benar kemarin Pak Ete mengatakan juga evaluasi besar-besaran ya semua coach bahkan, tetapi ya tetap apa yang dijadikan program-program STI itu perlu ada pertanggungjawabannya, kan ini udah di akhir tahun, dan bagaimana planning di 2025, kemudian juga kegagalan-kegagalannya udah terjadi, pemain-pemain yang diambil, kemudian juga bagaimana nanti perubahannya di 2025 itu ada atau enggak dari STY. Nah, sebenarnya penasarannya nanti ketika kita bakal masuk di qualifier World Cup, kualifikasi Piala Dunia nanti saat lawan Australia. Ada perbedaan atau enggak? Karena kan Oli Romeni juga masuk nanti di lini depan, mestinya lebih ngeri lagi. Nah, gue sih tidak menyalahkan juga ya masalah 3-4-3 ya, karena ada hasil juga kemarin lawan Arab menang, dan why not, kenapa nggak kita coba lagi aja di lawan Australia nanti gitu, walaupun hasilnya di kandang kita nggak terlalu baik ya, tapi ya, gue ngerasa mestinya makin kesini makin adaptif. Dan kalau memang evaluasi ini masih apa ya, mungkin banyak yang belum puas lah dengan apa yang ada di evaluasi nanti. Mungkin saran gue ke PSSI adalah mungkin ada undang-undang tokoh-tokoh sepak bola nasional kita gitu ya, mungkin kayak pandit-pandit kita, ada perwakilan siapa gitu, beberapa orang
belum nanti beberapa coach-coach mungkin juga dari Liga 1 atau gimana, dan pemain-pemain senior juga gitu untuk duduk bareng. Ini secara tertutup ya karena nggak perlu terbuka gue rasa. Dan mungkin disitulah evaluasi yang besar-besaran itu bisa terjadi. Jadi input kanan kiri bisa lebih banyak dan evaluasi kita, persiapan kita mestinya lebih matang lagi di tahun 2025. Jadi kemudian juga masalah stay out atau stay, dan juga perlu digantikan ya kalau statement Coach Justin perlu digantikan kalau kita amin lolos Piala Dunia. Gue ngerasa sih enggak sih coach. Tetap perlu stay. Dia pun juga punya positif mungkin ya, kepercayaan lebih untuk player-player ini. Tetapi memang hasil nanti untuk di Australia sih, karena pertama kita lawan Australia dulu mestinya ya. Australia baru Bahrain. Seingat gua. Jadi ketika di Australia masih sulit juga dengan 3-4-3 lawan adanya Oli Romeni, mungkin itu perlu benar-benar digembleng banget sih. Jadi stay out or stay, gue tetap stay. Karena apa? Kita cuma perlu duduk evaluasi bareng aja sih sama toko-toko bola nasional. Dan gue rasa juga STY juga bukan orang yang batu, dia menerima saran dan segala macam yang bagus-bagus juga untuk timnas. Jadi ya itu aja untuk konten kali ini terkait stay or out. Gue gak tahu gimana pendapat kalian. Stay or out? Di komen dan kita discuss. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe guys.